5011020052. Video kali ini saya buat untuk memenuhi sebagian tugas Indonesia abad 17-18, yang mana makalah yang akan saya bahas berjudul Eropa Menemukan Asia Tenggara, yang diampun oleh dosen yang bernama Dr. Sudarman S.Hum, MA. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu adalah Zheng He dan kartografi. Yang pertama itu ada Zheng He. Zheng He adalah sosok yang telah menemukan Amerika sebelum Columbus melakukannya. Dia lahir pada abad ke-14 dengan nama Mahe di kota kecil di wilayah Yunan, dalam keluarga Hui yang merupakan kelompok etnis Muslim Cina. Di Cina, nama Ma digunakan sebagai kependekan dari nama Muhammad. Keluarganya disebut-sebut menjadi nenek moyang dari seorang gubernur Mongolia di Yunan atau dari Raja Muhammad dari Bukhara. Dibesarkan sebagai Muslim, Mahe belajar ilmu Islam dan menghafal Al-Quran di usia yang sangat muda. Ayah dan kakeknya sudah melakukan ibadah haji di Mekah. Mereka telah melakukan pengaruh besar dalam pendidikan Mahe yang juga didorong oleh rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia luar. Di samping pendidikan agamanya, Mahe dia juga dibesarkan di dalam keluarga yang terbiasa menggunakan bahasa Arab dan bahasa Cina. Dia ingin mengetahui segala apa yang ada di negeri-negeri yang secara geografis terletak di sebelah barat Cina. Dia mempelajari bahasa Arab, Cina, dan segalanya. Setelah meninggalnya Kaisar Zhou pada tahun 1424, Kaisar baru segera menghentikan ekspedisi maritim. Cina kemudian menjadi negara terisolir dari dunia luar selama 100 tahun. Zheng He kemudian diangkat menjadi komandan pelabuhan di Nanking dan menerima perintah untuk membubarkan pasukannya. Zheng He memilih dengan bantuan dari Xuande yang telah mensukseskan dari Zongxi untuk mensukseskan perjalanannya yang ketujuh dan yang terakhir pada tahun 1433. Zheng He kemudian mengunjungi kembali Teluk Persia, Laut Merah dan Afrika dan akhirnya dia meninggal di India dalam perjalanan pulang. Penyebaran dakwah Islam di Asia Tenggara dimulai 100 tahun lebih awal berkat perdagangan Arab di India. Zheng He secara aktif telah mendukung pengembangan Islam yang secara berkelanjutan di wilayah-wilayah ini. Untuk memfasilitasi fasilitas Islam di Asia Tenggara, dia mendirikan komunitas Islam di Cina, Jawa, Peninsula, Malaya, dan Filipina. Tugasnya adalah untuk menyebarkan Islam di sekitar wilayah-wilayah, untuk membangun fasilitas masjid-masjid, dan untuk membangun pelayaran untuk bertujuan untuk komunitas Muslim. Pasca kematian Muslim, Cina melanjutkan warisannya dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini menjadi lebih banyak masyarakat Asia Tenggara untuk masuk Islam dan mempergerak kekuatannya secara menyeluruh tentunya. Zheng He adalah penjelajah maritim terhebat di Cina. Dia tidak hanya menjadi kebanggaan dari bahasa Cina, tetapi juga layak dijadikan kebanggaan dalam sejarah peradaban Islam dan juga peradaban dunia. Kartografi adalah sebuah studi membuat peta.
Kartografi telah membuat peta permukaan bumi yang mencangkupi selampau batas Tiongkok dengan memperluas kekuatan Tiongkok di bawah dinasti Han pada abad ke-11. Selama dinasti Zhou, peta-peta yang telah digambarkan dalam kisi-kisi itu telah diproduksi. Setelah abad ke-15, Laksamana Zheng Yizhou telah melakukan pelayaran dari Laut Cina ke Samudra India. Selanjutnya poin B yaitu kelahiran dan perkembangan VOC. Pada abad ke-16, wilayah Belanda di bawah kekuasaan Belanda dan Spanyol. Namun, Revolusi Belanda atau Perang Kemerdekaan pada tahun 1960 mendorong Belanda untuk melakukan pelayaran sendiri, yang mana sebelumnya Belanda itu hanyalah seperantara pelempar dari pelayaran rempah-rempah yang dibawa oleh ke Nusantara. Maka pada tahun 1988 Belanda melakukan ekspedisinya untuk melakukan kembali pelabuhan rempah-rempah sebanyak 28 kapal dan 68 pucuk meriam di bawah kepemimpinan kolonis De Hosman. Pada Juni 1096, kapal-kapal De Hosman sampai ke Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Meskipun belum menemukan pusat-pusat pelabuhan di Nusantara, De Hosman telah melakukan jalur pelayaran bagi penjajah Belanda pada tahun berikutnya. Maka pada tahun berikutnya Belanda itu kembali melakukan ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Kini baru mulailah zaman yang disebut sebagai zaman pelayaran atau pelayaran yang tidak teratur, yang dimana yaitu ketika pelayaran ekspedisi Belanda saling bersaing untuk memperoleh pembagian dari rempah-rempah yang didapat dari Indonesia. Pada tahun 1598, Parlemen Belanda mengusulkan perusahaan yang saling bersaing tersebut untuk menjadi kongsi dagang, sehingga pada tahun 1602 yang dimana pada bulan Maret 1602 barulah terbentuk persaingan maskapai India Timur, yang dimana Federation of Covet atau yang kita kenal dengan VOC, yaitu 6 wilayah negara yang terdiri dari VOC, yang terdiri dari direktur ini terdiri dari 17 yang dimana 17 VOC didirikan karena terjadi perusuhan antara perdagang Belanda. Apabila tidak dilakukan perdamaian, maka akan terjadi bencana dan pertikaian. Dan tujuan dari pembentukan VOC adalah untuk memonopoli perdagangan ketika itu. Nah, ketika terjadi perlanggaran dan produksi antara dari rempah-rempah dari timur, termasuknya Indonesia, dari penjajah barat seperti Spanyol, Portugis, Inggris, Prancis, dari Belanda, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah dikenal dengan company atau compania ini dibentuk sebagai perusahaan yang telah melakukan perdagangan secara monopoli antara Asia Barat, yaitu para pedagang Asia Barat harus melakukannya dalam bergabung dalam VOC, yaitu untuk membeli saham dari VOC ini, yang dimana komoditi perdagangan ini adalah untuk memperoleh perdagangan. Perdagangan VOC ini semakin berkembang pesat setelah menyingkirkan perkembangan Jayakarta dan mengubah Jayakarta menjadi Batavia pada tahun 1700 Mei, sehingga Batavia menjadi pusat dari markas VOC, sehingga pedagang
pedagang Cina yang bernama Banun yang bertanggung jawab untuk mengatur perdagangan dari Cina. Dari orang-orang Tiongkok inilah sehingga mereka bisa mengatur perdagangan kopi dan bercocok tanam. Sehingga terjadi persekongkolan antara orang-orang Tiongkok dengan warga pribumi, sehingga hal inilah yang menjadi VOC untuk mendirikan Korpodati, yaitu yang berdarangan orang VOC untuk berdatangan ke Batavia secara besar-besaran. Baiklah, selanjutnya C, marka VOC di Batavia. Marka VOC diletakkan di Batavia, yang dimana sebelum dikuasai di Banten, Batavia atau Sudan Kelapa merupakan pusat kerajaan dari Banten ini. Dari pusat pelabuhan inilah VOC barulah mengendalikan perdagangan dan kekuasaan militer politiknya di Nusantara. Nama Batavia dipakai sekitar pada tahun 1422, yaitu pada ketika itu Belanda jatuh kepada tangan Jepang, yang dimana Nederlandisasi, yaitu nama Batavia menjadi ke Jayakarta, yang bahasanya masih tetap digunakan, yaitu bahasa Betawi yang tetap digunakan masih sekarang. Selama 3 tahun Batavia telah 3 kali lipat mengembangkan pembangunannya. Kota Batavia sebenarnya terletak di sebelah selatan kastil, yang juga terletak di dibatasi oleh tembok-tembok dan dibatasi oleh parit. Pembatasan Batavia mulai dibatasi oleh Kangli Angker, Cidans, dan kawasan di sekitar Batavia menjadi kosong, sehingga daerah-daerah di kota Batavia menjadi tidak aman, sehingga gerilya dari Banten dan sisa prajurit Mataram itu yang tidak mau pulang. VOC pindah ke Batavia sekitar pada tahun 1616. Muncullah niatan dari sekretaris VOC untuk memindahkan marka VOC ke Batavia. Dari Maluku ke Jayakarta yang memindahkannya yang bernama Jan Peter atau Jivikhen. Hal inilah diberlakukan karena Jayakarta memiliki pusat yang lebih strategis. Terlebih lagi, koin ini memiliki fungsi untuk membangunkan perdagangan inter-Asia, sedangkan Ambon ketika itu kurang mendukung ambisinya. Meskipun Batavia memiliki penghasil rempah-rempah, namun memiliki kurang strategis dan sangat susah dijangkau oleh kapal-kapal atau negara lain. Selain itu, Batavia juga berdekatan dengan Selat Malaka dan juga Selat Sundan, sehingga dapat membuat VOC untuk dapat berelasi dengan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Banten, Cirebon, Aceh, dan kawasan wilayah. Dan alasan lainnya yaitu Batavia juga eksis menjadi pusat pelabuhan di Jaya Barat, yaitu pada tahun 1570-an para pedagang dari Cina, Hindia, Jepang, dan Melayu juga sempat singgah dari Batavia ini. Kelebihan dari Batavia ini juga membuat Jivikhen memindahkan pusat VOC dari Maluku ke Banten. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.